Kalau hakim sudah memberikan penetapan penangguhan, berhenti, jangan lanjutkan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Marta Satria Putra di acara Mari Ngopi, Mahkamah Agung Republik Indonesia Ngobrol Pintar. Acara ini kami hadirkan untuk memperkenalkan tugas dan fungsi Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Tapi tidak hanya itu. Di dalam acara ini juga kami menghadirkan tokoh-tokoh ataupun berdiskusi berkenaan dengan hukum. Dan alhamdulillah hari ini kita kedatangan kawan ngopi yang sudah tidak diragukan lagi kemampuannya dan lain sebagainya. Beliau adalah Yang Mulia Profesor Dr. Supandi SH MHum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beliau adalah Ketua Kamar pada Lingkungan Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan hari ini kita akan berdiskusi berkenaan dengan sekitar peradilan tata usaha negara, Prof. Izin saya memanggil Prof ya. Oke. Tapi sebelum kita mulai diskusi, Prof, saya juga kedatangan teman nih, Prof. Beliau ini mungkin sangat dekat dengan Prof dan Prof sudah mengenalnya. Beliau ini adalah staf khusus Ketua Kamar Tata Usaha Negara, Pak Indra Tri Cahya. Sehari-hari saya panggil beliau ini Gus In. Dr. Indra Tri Cahya. Ya. Beliau ini tadi kemarin bisik-bisik ke saya, Prof. Mas, Bapak kan sebentar lagi purna. Saya nggak tahu ini apakah saya masih jadi staf khusus apa tidak. Tapi paling tidak saya ingin belajar jadi host ya. Tapi saya bilang gini, Prof, boleh jadi host, tapi jadi asisten host saya bilang. Karena kalau jadi host ngambil lapak saya nanti, Prof. Iya. Ya, ini saya panggil sehari-harinya Gus In. Nanti akan mendampingi saya sebagai host dalam acara Mari Ngopi ini. Siap. Prof, hari ini kita akan berbincang dengan tema sekitar peradilan tata usaha negara, Prof. Terkadang banyak juga masyarakat yang belum memahami apa sih peradilan tata usaha negara itu. Terkadang sering disamakan dengan peradilan umum, terutama perdata, gitu ya. Nah, mungkin Prof melihat bagaimana apa sih peradilan tata usaha negara ini dan bagaimana peradilan tata usaha negara di Indonesia ini, Prof. Izin, Prof. Baik, terima kasih. Mohon izin saya buka masker untuk waspada COVID. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saudara Marta dan saudara Dr. Tri Indra Permana. Tadi pertanyaan sekitar apa sih peradilan tata usaha negara di Indonesia ini? Ini adalah amanat konstitusi ya. Di pasal 24 Undang-Undang Dasar 45 menyatakan kekuasaan tertinggi peradilan di bawah Mahkamah Agung. Di samping ada Mahkamah Konstitusi. Kemudian di bawah Mahkamah Agung itu ada 4 lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, dan peradilan tata usaha negara. Nah, kemudian dalam teori hukum yang mendunia, bagi negara-negara yang tunduk kepada sistem hukum civil law atau Eropa kontinental, menganut teori yang dibangun oleh Trias Politica ya, yang dikembangkan juga oleh John Locke, bahwa
suatu negara itu disebut sebagai negara hukum manakala di dalam negara itu ada ditegakkan dengan hak asasi manusia, ya, perlindungan terhadap hak asasi manusia, pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, ya, kemudian antara lain adanya peradilan administrasi atau peradilan tata usaha negara sebagai sarana umum bagi warga negara untuk memberikan kontrol kepada para pejabat pemilik kekuasaan. Jadi karena memang Indonesia sebagai berkomitmen sebagai negara hukum, dipertanyakan kepada dunia, mana peradilan tata usaha negaranya? Itulah lahir Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara, kemudian beroperasi mulai 14 Januari 1991. Itu bergulir peradilan tata usaha negara jilid 1, peradilan tata usaha negara jilid 2. Sekarang ini jilid 2 kami, ya. Jilid 1 mulai berdiri dengan variasi-variasi, ya, diawali oleh almarhum Bapak Indro Harto, sarjana hukum, kemudian diakhiri oleh almarhum Profesor Dr. Paulus Effendi Lotulung. Jilid 2 dimulai oleh Dr. Imam Subhi. Kami teruskan, ya, ini saya mau menjadi purna bakti, saya anggap ini peradilan tata usaha negara jilid 2 yang ditandai dengan dinamika yang luar biasa. Lahirnya Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, ya. Kemudian diwarnai lagi dengan Undang-Undang Cipta Kerja, ya. Kemudian ini akan berakhir dan menurut prediksi saya akan segera muncul peradilan tata usaha negara jilid 3, yaitu proses digitalisasi pemerintahan di Indonesia atau yang disebut dengan e-government. Penyelenggaraan negara diwarnai dengan dukungan teknologi komunikasi informatika. Semua menjadi mudah, semua menjadi transparan, semua menjadi cepat. Kita lihat Mahkamah Agung Republik Indonesia diikuti oleh Dirjen Dukcapil, ya, yang dikawal oleh Profesor Dr. Judan Fahrullah, ya. Tengok itu kalau KTP hilang, tidak repot lagi sekarang. Kemudian diikuti oleh Dirjen E-Mutasi pada Kementerian Dalam Negeri. Diikuti lagi oleh Dirjen Pajak, ya, yang kemarin ke E-Pajak, ya, E-Pajak. Nah, jadi dan ini akan diikuti lagi yang lain-lain, pertanahan akan menuju ke administrasi pertanahan. Jadi saya memprediksi tidak terlalu lama nanti e-government akan terwujud dan saya yakin Indonesia akan segera bangkit. Dan peradilan tata usaha negara akan tetap eksis sebagai mengawal tegaknya norma-norma hukum yang sudah dimasukkan ke bahasa teknologi. Orang yang mau nyuri nggak bisa nyuri. Orang yang mau nggak transparan harus transparan. Orang yang mau alon-alon waton kelakon tidak bisa. Semua harus serba cepat. Dan rakyat menjadi serba mudah. Ya, itu kira-kira. Izin Prof, terkadang kan banyak masyarakat bertanya-tanya tentang terutama hukum acara kita, ya, termasuk hakim juga. Nah, kali ini karena beliau ingin belajar jadi host, Prof. Nah, saya kasih kesempatan. Silakan. Terima kasih Pak Marta. Jadi Pak Marta, Prof ini kan sering memberikan pencerahan, ya, kepada hakim-hakim muda, termasuk juga ke kampus. Nah, mumpung ada acara Mari Ngopi ini, mungkin masyarakat luas juga bisa mengetahui. Nah, misalnya karakteristik hukum acara di Peradilan TUN ini kan berbeda, ya Prof, ya. Antara lain ada pemeriksaan persiapan, ada dismissal proses, putusan juga erga omnes. Nah, itu filosofinya apa itu, Prof? Kenapa kok kita ini berbeda dengan perdata itu? Mohon dijelaskan ini, Prof. Nah, ini ya,
yang perlu dijelaskan. Saya selama ini berbicara ini di kampus. Kalau di media memang jarang saya, karena memang karakter hakim itu orang yang sunyi, ya, silent. Tapi syukurlah media ini mudah-mudahan sampai kepada masyarakat, terutama ini untuk generasi warga Tun ya yang muda-muda. Lihat, peradilan tata usaha negara katakanlah sebagai sarana umum bagi rakyat Indonesia untuk mengontrol tindakan dan keputusan-putusan pejabatnya manakala merugikan kepentingannya. Ya, sarana umum. Harus diingat asas yang paling kental, asas presumptio justica usa, atau bahasa Jawanya asas praduga keabsahan keputusan pejabat. Nah, bahasa Maduranya, keputusan pejabat benar atau salah oleh publik wajib dianggap benar dan segera dilaksanakan, kecuali pengadilan yang berwenang menyatakan sebaliknya. Ya, pengadilan mana itu? Pasti peradilan tata usaha negara. Melalui apa? Lembaga penangguhan. Jadi hati-hati, hakim-hakim Tun walaupun punya wewenang untuk menghentikan keputusan pejabat dan wajib dipatuhi, kalau hakim berani mengeluarkan perintah penangguhan, berarti dengan pertimbangannya yang matang, sang hakim sudah mampu menyisihkan berlakunya asas hukum yang namanya presumptio justica usa itu. Begitu juga pejabat. Kalau hakim sudah memberikan penetapan penangguhan, berhenti, jangan lanjutkan itu. Kalau dia tidak berhenti, awas akan terjadi kesalahkaprahan penegakan hukum. Dan hukum ini adalah hukum publik, bukan hukum privat. Ya, hukum yang harus dipatuhi oleh semua pihak. Bukan hanya pihak yang berperkara, tapi pihak lain pun yang tidak ikut dalam perkara terikat dengan keputusan peradilan tata usaha negara. Itu kira-kira itu dulu. Nanti kita lanjutkan lagi. Kita ngopi dulu. Boleh. Terima kasih. Yang mulia, ini bakal banyak pertanyaan ini, mulia. Karena Gus In, kita jarang dapat kesempatan seperti ini. Ya, makanya kalau cuma 1-2 pertanyaan kita rugi. Nah, harus kita gali betul. Nunggu berbulan-bulan ini yang mulia untuk nunggu jadwal yang mulia ini. Jadi akan banyak pertanyaan yang ini yang mulia, termasuk nanti Gus In akan mempertanyakan tentang upaya administrasi ya Gus In. Apa itu Gus In? Ya. Jadi Prof sering memberikan pencerahan ya di kampus, terutama kepada mahasiswa. Sekarang tidak bisa langsung mengajukan gugatan begitu saja, tapi harus menempuh upaya administratif. Nah, di dalam praktek ini banyak yang salah kaprah, salah tafsir. Nah, beliau inilah yang paling memahami filosofi dari upaya administratif itu. Nah, mohon Prof supaya dijelaskan juga kepada masyarakat luas, supaya tidak salah dalam memahami upaya administratif itu, filosofinya apa itu, Prof? Baik, terima kasih. Nah, kemarin pun juga ada mahasiswa calon doktor ya mengajukan pertanyaan berkaitan dengan ini. Dia mengatakan dekonstruksi atau mereformasi, bukan. Saya bilang, ini pengkayaan. Prinsip upaya administratif di dalam undang-undang tentang peradilan tata usaha negara itu diatur pasal 48. Setiap keputusan pejabat yang apabila akan mempermasalahkan ada diatur tentang upaya administratif, maka itu harus diselesaikan lebih dahulu. Ya, ini teori dasarnya. Upaya administratif itu berbelah dua. Yang satu namanya keberatan, ya, maksudnya mengajukan keberatan kepada pejabat yang mengeluarkan keputusan itu sendiri.
Ya. Kalau nggak selesai, maka digugat ke PT UN sebagai peradilan tingkat pertama, wajar. Yang satu lagi namanya banding administratif, yaitu mengajukan keberatan kepada atasan pejabat atau lembaga lain yang diberikan wewenang untuk itu, seperti misalnya Bapek, kalau sekarang BPASN, pengadilan pajak, ya misalnya, itu kan upaya administratif semua, dan lain-lain. Seperti ini, apa namanya, seperti Bawaslu, ya, itu harus diselesaikan ke sana. Nah, banding administratif versi pasal 48 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan ini namanya diselesaikan melalui kuasi peradilan atau pengadilan semu, ya. Pengadilan tapi yang diselenggarakan oleh eksekutif. Seperti BPASN itu eksekutif, Dirjen Pajak itu eksekutif, tapi dia bertindak seolah-olah pengadilan. Kalau sudah diselesaikan melalui banding administratif tidak selesai, maka perkaranya, forumnya adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara sebagai pengadilan tingkat pertama, ya. Ini satu sisi. Yang keberatan tadi tetap ke petun, yang sudah banding administratif harus diselesaikan ke Pengadilan Tinggi karena di sana sudah ada kuasi peradilan. Nah, kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, pasal 75 sampai pasal 77 ya kalau tidak salah. Itu mengatakan bahwa setiap warga negara akan mempermasalahkan keputusan atau tindakan pejabat, hendaknya ditempuh dulu upaya administratif. Apa? Yaitu keberatan, kalau tidak selesai banding kepada atasannya. Dan ini bukan lembaga kuasi peradilan, ini adalah lembaga dialog. Ini adalah bentuk kearifan lokal yang dimasukkan ke Undang-Undang Nomor 30 2014. Rakyatku boleh memperkarakan keputusan-keputusanku sebagai pejabat, tapi jangan langsung ke pengadilan. Ngomonglah sama saya, ya, Pak, jangan gitu Pak, aku gini jadi rugi begini-begini. Oke, kalau dikabulkan oleh sang pejabat selesai. Kalau nggak dikabulkan naik kepada atasannya. Kalau nggak juga kepada atasannya nggak selesai, ke pengadilan tun tingkat pertama, bukan ke pengadilan tinggi, ya. Karena apa? Ini lembaganya bukan kuasi peradilan, tapi adalah dialog antara rakyat dengan pejabatnya. Dan tenggang waktunya 21 hari. Kalau dalam waktu 21 hari tidak melakukan upaya administratif, bukan berarti PT UN menjadi tidak berwenang, tapi upaya dialog, ya, kalau di perdata mediasi itu ya, dialog antara rakyat dengan pejabatnya gagal. Akibatnya apa? Terbuka pintu untuk mengajukan gugatan ke PT UN. Ya, nah, ada yang begini, ngajukan keberatan, tapi oleh pejabatnya tidak digubris. Nah, sekarang dalam rangka Undang-Undang Cipta Kerja, kalau 5 hari saja tidak digubris itu dianggap dikabulkan. Nah, dalam kasus ini apa yang menjadi dikabulkan? Artinya bukan. Artinya itu pendiaman yang dilakukan oleh pejabat menjadi pembuka pintu masuk ke PT UN. Ya, bukan banding, karena apa? Fiksi hukum itu seolah-olah dikabulkan. Tapi benarkah dikabulkan? Nah, kita serahkan kepada PT UN. Itu hanya membuka pintu supaya yang bersangkutan bisa masuk ke PT UN. Karena nggak mungkin dia ngapain bandingkan, ini fiksinya sudah dikabulkan. Nah, ini di sini adik-adik hakim-hakim PT UN di lapangan sering gamang. Oleh sebab itu, rajin-rajin berfilsafat, rajin-rajin mengembangkan pengetahuan hukumnya, jadi bisa melihat bukan hukum dalam norma, tapi di balik norma itu bisa dia memahami. Dan itu bisa dipahami oleh para sarjana hukum yang mendalami filsafat hukum dan filsafat ilmu. Nah, ini makanya saya ribut, ayo adik-adik, jangan berhenti belajar.
kalau nggak punya duit ngutang gitu ya. Iya. Kalian nggak akan rugi gitu ya. Oke, sampai situ dulu. Prof, kalau yang upaya administrasi berupa kuasi peradilan itu kan kalau dia masih keberatan ke pengadilan tinggi seharusnya ya Prof ya. Tapi di dalam kebijakan legislasi kita ada yang justru memberikan kewenangan itu ke pengadilan tun itu Prof. Misalnya sengketa proses pemilu. Itu bagaimana Prof? Nah gini, nah itu ya ada yang seperti itu. Ini agak spesifik ini. Pada dasarnya yang sengketa pemilu ada dua ya, sengketa pemilu dan sengketa pemilihan ya. Untuk sengketa pemilihan kepala daerah, apabila setiap keputusan hanya 4 yang bisa masuk ke pengadilan, semua sengketa pemilihan selesai di tangan Bawaslu ya, tingkat final dan mengikat itu ya. Itu nggak kecuali tentang satu, verifikasi partai politik, pengumuman daftar calon tetap, dan perselisihan hasil pemilihan ya. Ini bisa masuk ke pengadilan. Tapi untuk sengketa pemilihan setelah diputus oleh Bawaslu ya, kemudian kurang puas, forumnya adalah di Pengadilan Tata Usaha Negara. Bukan. Kalau pemilihan, forumnya adalah di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Ini ya, untuk pemilihan. Apabila diputus oleh Bawaslu, tidak puas, maka forumnya adalah di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Ya, karena pemilihan itu kan per daerah-daerah, provinsi ya, enggak seluruh daerah. Tapi tapi kalau soal pemilu seluruh rakyat Indonesia itu tidak serahkan kepada pengadilan tinggi. Ini barangkali adalah suatu kearifan pembuat undang-undang DPR bersama pemerintah. Karena apa? Seluruh rakyat Indonesia bergerak dalam rangka mewujudkan demokratisasi melalui pesta demokrasi, maka manakala terjadi putusan Bawaslu yang tidak memuaskan, forumnya adalah di PT UN. Untuk apa? Pendekatan pelayanan. Kalau ke PT kan jauh ya, kalau daerah-daerah pendekatan pelayanan. Nah, sekarang menjadi perhatian para pembentuk undang-undang, apakah dengan peradilan pemilu yang kita terapkan sekarang dengan e-court, apa perlu ini dialihkan ke tingkat pertama? Sebenarnya nggak ada masalah ditangani oleh PT, karena teknologi informatika tidak mengenal ruang dan waktu, ya hanya klik. Mahkamah Agung mempelopori untuk sengketa pemilu semua wajib e-court. Kenapa? Tidak mungkin para peserta pemilihan adalah si rakyat-rakyat yang tidak melek informasi teknologi. Oleh sebab itu, demi memudahkan, demi percepatan, demi kesederhanaan dan transparansi, semua hukum acaranya melalui perma ya, yang adalah dilakukan secara e-court. Yang tidak e-court apa boleh buat ya, terpaksa tidak ya ter-reject dia. Nah, ini yang penting dihayati. Nah, kunci adalah Bawaslu harus profesional. Karena kalau sudah, dan Bawaslu tidak masuk sebagai pihak. Yang menjadi pihak tetap KPU sama para penggugat. Ya. Dan nah ini undang-undang mengatur sengketa ini wajib diselesaikan dalam waktu 21 hari. Tetapi atas pertemuan dengan Kementerian Dalam Negeri, dengan KPU, Bawaslu, dengan Komisi 2 DPR mengharapkan, Pak, kalau bisa lebih cepat lebih bagus. Oke, karena dengan kita menggunakan teknologi, dengan e-court, kami sanggup menyelesaikan tidak lebih dari 15 hari. Dengan catatan, satu, sarana dan prasarana e-court harus dilengkapi. Bukan hanya satu, ada primer, ada sekunder.
Ya, jadi kalau primer mati, sekunder langsung on. Kenapa? Ini juga menjaga kewibawaan peradilan pemilu kita. Apalagi sikit-sikit drop, ngek-ngok. Nah, ini bahaya. Jadi Pak Menteri Dalam Negeri, Ketua Komisi 2 katanya menyanggupi. Oke, akan didukung. Dan kedua, ini tugas berat. Pemilu tahun 2019 yang katanya peratun sukses besar sehingga Pak Menteri Dalam Negeri mengajukan pujian 10 jarinya tambah 11 dengan kepalanya ya. Hebat. Mohon diulangi nanti tahun 2024. Ya. Itu apa akibatnya ketika itu 4 hakim tinggi kami anumerta tewas bekerja sampai jam 2 malam ya. Dan ini jangan terjadi lagi. Tolong pemerintah, KPU, Bawaslu, Komisi 2 pikirkan ini sarana penunjang para hakim-hakim kami supaya mereka tetap sehat. Satu. Kedua, keselamatannya dia dan keluarganya dalam rangka mengemban sengketa yang bermuatan politis ini. Tolong dipikirkan ya. Tolong kami pikirkan. Hakim, terutama Hakim Tun, menangani perkara-perkara yang bermuatan politis selama ini zero security, 0 pengamanannya. Tolong dipikirkan untuk menghadapi pemilu tahun 2024. Ya, itu kira-kira. Berarti peran PT UN terhadap demokrasi, hak asasi manusia bukan barang baru ya, Prof ya? Kita ngawal sejak dulu. Makanya saya katakan hakim, terutama Hakim Tun, adalah negarawan. Ya, dia bukan politikus, tapi dia juga harus mengerti trik-trik para politikus. Ya, kita negarawan. Apa maksud negarawan? Hakim-hakim Tun berusaha meletakkan hukum secepat-cepatnya dan terbaik. Dapat apa kamu? Nggak berpikir kami berdapat apa. Ya, yang penting bisa melakukan yang terbaik. Sudah cukup puas. Kesimpulannya, jangan tanya apa yang negara berikan untukmu, hai hakim, peratun, tapi tanya apa yang telah bisa kita berikan untuk negeri ini. Ya, mohon ini para hakim-hakim Tun yang muda-muda, Anda adalah pejuang-pejuang negara hukum dan penegakan demokratisasi. Pak Marta, Prof Supandi ini kalau memberi pencerahan rasanya energinya ada terus. Jadi sepertinya tidak ada kata capek di kamus beliau ini. Ini mohon pencerahannya lagi, Prof. Prof sering memberikan pencerahan bahwa hukum administrasi sebagai primum remedium, sedangkan hukum pidana sebagai ultimum remedium. Itu implementasinya bagaimana ini, Prof? Apa sudah terimplementasi betul-betul di dalam pemerintahan kita atau seperti apa? Ya. Baik, terima kasih. Waduh, kesempatan baik ini. Selama ini saya tuangkan di dalam tulisan-tulisan ya. Yang judulnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, relevansinya dengan disiplin penegakan hukum administrasi dan disiplin penegakan hukum pidana. Ya, ini implementasinya begini. Teori hukum internasional dunia, itu Profesor Honegels mengatakan dari Jerman, mengatakan bahwa hukum pidana adalah sarana hukum ultimum remedium, obat terakhir. Hati-hati menerapkan hukum pidana yang ultimum remedium itu, jangan sampai dijadikan primum remedium. Kalau itu terjadi, maka bangsa itu akan menyesal dengan kesesatan sejarah penegakan hukumnya. Apa itu? Akan terjadi overkriminalisasi di negeri itu. Apa bentuknya? Warga negara banyak yang terluka, berkedudukan menjadi terdakwa, tahanan dan penjara menjadi penuh,
namun kejahatan yang mau diberantas itu tetap semakin banyak. Jadi jalan keluarnya bagaimana? Jalan keluarnya adalah hukum administrasi negara dijadikan primum remedium atau preventif. Tegakkan hukum administrasi negara, perbaiki norma-normanya sebagai dasar-dasar hukum administrasi seperti Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, disebut juga itu dengan Undang-Undang Payung, Umbrella Acts tentang hukum administrasi negara di Indonesia. Payung. Tegakkan dia, dirapikan dengan undang-undang lainnya, kemudian normanya dimasukkan ke bahasa teknologi, sehingga menjadi e-government atau digitalisasi pemerintahan atau otomatisasi pemerintahan. Kalau ini sudah masuk, orang yang mau nyuri nggak mau nyuri, nggak bisa nyuri, bukan nggak bisa nyuri. Orang yang mau selimpat nggak transparan, harus transparan. Orang yang mau alon-alon waton kelakon harus cepat. Karena apa? Didorong oleh sistem yang diatur di dalam teknologi. Ya, sudah itu apa buktinya? Nah, ini buktinya. Saya kasih contoh. Kita dulu ribut calo tiket. Misalnya calo tiket. Setiap mau hari besar, wah calo tiket main dengan tiket gaya lama yang pakai karbon itu ya. Harganya tak terkendali. Kawan saya, nah ini dulu saya kan di Kementerian Perhubungan. Kawan-kawan saya yang tamatan dari Curug, dari Akademi Ilmu Pelayaran, dari Perhubungan Darat, itu menjadi kepala stasiun. Dia banyak bekerja sama dengan para calo tiket. Ditangkepi Pak Sudomo, dirumahkan. Bahkan sampai sekarang udah nggak kerja lagi. Betapa ruginya ketika sekolah dia dibiayai negara. Tapi mestinya sedang berkarya dirumahkan. Betapa rugi. Padahal memberantas calo tiket tidak perlu ditangkepin. Jadi apa? Robah tata niaga tiketing Indonesia dari cala lama menjadi e-tiketing. Dari kamar rumah kita bisa beli tiket, kita bisa check-in, kita bisa milih tempat duduk di mana kita mau duduk. Online system. Apa yang terjadi? Calo tiket mau nyalo, nggak bisa lagi. Saya tanya kawan saya di Medan, saya pulang. Ya, kebetulan marganya apa itu? Sitorus maksudnya. Lai, apa kabar? Baik. Gimana? Masih nyalo juga kamu? Enggak, Bang. Kenapa? Sudah lain caranya sekarang. Sudah lain caranya. Bukan dia nggak mau nyalo, tapi caranya sudah lain. Apalagi PLN. Dulu Anda di PT UN, betapa perkara opal itu numpuk di PT UN. Operasi pemutusan aliran listrik secara paksa karena nggak bayar rekening, segala macam. Jadi perkara di PT UN. Numpuk. Ternyata terakhir muncullah pahlawan dari PLN melahirkan konsep token, ya, listrik dengan token. Listrik Siapa pintar. yang punya token, listriknya hidup. Nggak punya token, listriknya mati. Nggak perlu dicabut. Bulan berikutnya habis perkara opal, nggak ada lagi di PT UN. Apalagi ATM. Kalau nggak ada ajukan tabungan mandiri itu, kita bayangkan ngantri itu orang yang mengambil uang di bank, di loket, selesai ambil uang 10 juta, kasih ipit-ipit sama orang petugas tiket. Ini semua penyelewengan. Tapi setelah kita dengan ATM ambil 10 juta kantongin, mau dikasih siapa yang mau dikasih? Mesin ATM itu mau kasih, udah nggak bisa lagi kan? Apalagi banyak ini. Termasuk gaji kita masuk rekening ya, Prof? Nah, lah gaji kita masuk rekening. Dulu terima gaji 100 juta, hitung. Yang bawa gaji pakai jilbab, kasihan kita berkeringat-keringat. Sudah pas 100 juta. Kita ambillah 5 lembar, kasihkan tukang bawa gaji. Sampai di rumah dihitung istri, Pak, kurang 5 lembar.
Iya, tadi 5 lembar kasihkan nama gaji. Tapi dengan sekarang online, tanggal 1, Pani Sekretaris PJ Tombol, seret, langsung masuk ke rekening kita. Jangankan rupiah, 1 sen pun tidak kurang. Betapa hebat kita dengan teknologi ya. Terus apa lagi? Itu, tukang parkir. Dulu pakai blok berkertas-kertas. Jual karcisnya. Bisa diprediksi lebih separuh masuk ke tukang parkir kantongnya, separuh masuk ke badan perparkiran. Tapi sekarang pakai digitalisasi parking, jangankan karcisnya mau dicuri oleh tukang parkir, kelebihan jam parkir pun tidak bisa dicuri oleh tukang parkir. Tukang parkirnya masih orang Indonesia juga, bukan kita ambil dari luar negeri gitu ya. Bukan nyewa tukang parkir dari luar negeri. Ini hebatnya teknologi. Kita, peradilan kita percaya, sudah Mahkamah Agung sudah memimpin pasukannya mengarah ke arah yang benar, yaitu transformasi dari peradilan yang konvensional menuju kepada peradilan yang berbasis teknologi informatika atau e-court, yang dulu tahun 2004 saya sebutkan, wujudkan paperless system di peradilan Indonesia. Yang ketika itu masih bahan tertawaan ya. Sekarang sudah menjadi kenyataan dan kebanggaan kita semua. Itu dulu. Ya. Jadi sudah keharusan kita untuk berubah. Kalau yang mulia dulu kan kita harus hijrah, saya ingat katanya. Kita harus hijrah dari hard copy ke soft copy. Dan sekarang sudah terjadi yang mulia. Oke, kita seruput dulu kopinya yang mulia.